Selamat pagi. Hari ini 9 hari bulan 12 tahun 2025. Hari yang cukup cuaca yang baik, hari yang cerah. Walaupun hari ini macam nampak mendung, mungkin hujan akan turun pada sebelah petang atau itu. Saya besok ada cek di bagian kardiologi di Hospital Kota Blut. Jadi mungkin saya balik hari ini, atau mungkinkah saya akan balik hari ini atau besok. Sebab besok mungkin saya perlu jalan awal. Mungkin hari ini saya akan balik. Kita tengok keadaan cuaca. Kalau cuaca bagus, tidak hujan kuat, saya mungkin akan balik pada hari ini. Nampaknya sudah ada matahari. Seperti biasa, saya akan berjalan selama 15 menit sambil praktis blog speaking saya pada pagi hari ini. Saya plan hendak brisk walk pada hari ini. Saya plan juga skip breakfast pada hari ini. Tapi saya gagal lagi. Karena mungkin saya tidak tahan lapar. Saya merasa lapar pada pagi hari ini. Jadi saya makan pada pagi hari. Mungkin sebelah tengah hari saya akan tidak makan. Saya akan puasa sampai jam 6. Jam 6 baru saya akan makan semula untuk plan diet saya. Walaupun hari ini saya sudah makan kue, tapi saya kasih kurang tuh dia punya kalori dengan berjalan-jalan shadow box selepas makan. Mungkin dalam shadow box saya tadi mungkin dalam lebih kurang 30 menit lebih lah. Mungkin dapat mengurangkan sedikit kalori daripada breakfast yang saya makan pada pagi hari. Nampaknya cuaca sudah semakin cerah. Dan sedikit berangin. Tapi cuaca begini bagus. Tidak hujan, ya sedang-sedang, tengah-tengah. Sebenarnya berjalan-jalan selama lebih kurang 15 menit nih, kita sebenarnya sudah boleh mencapai 1000 langkah atau lebih. Saya pun tidak perasan dulu kemarin. Saya berjalan 15 menit sambil blog speaking. Saya tidak sadar saya punya step bertambah, di unjukan kiraan bertambah di jam tangan saya. Sebab itu saya
harus berjalan-jalan untuk menambahkan langkah saya. Sebab kalau saya brisk walk pada petang hari itu mungkin tidak cukup mencapai 1000 langkah. Jadi untuk memastikan ya cukup 1000 langkah, jadi saya berjalan-jalan di belakang Makmal SK Tobobon di kurang 15 menit untuk menambahkan jumlah langkah saya bergerak pada hari ini. Kadang-kadang saya akan termiss untuk berjalan 10.000 langkah. Itu disebabkan oleh ada hal-hal urusan yang harus saya lakukan. Jadi saya kadang-kadang tidak dapat melakukan activity 100 day challenge saya, seperti improving kick and punch 100 day, sama berjalan 10.000 langkah sehari. Jadi itu tidak dapat dikira. Saya sangat berasa bersyukur pada hari ini karena sekali lagi saya diberikan kesehatan yang baik. Pada hari ini saya dapat bangun, saya dapat tidur dengan baik dalam malam hari. Syukur pada Tuhan yang telah menjaga saya, telah menjaga hidup saya. Sebenarnya itu sudah cukup baik. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Sekarang baru saya mengerti apa maksudnya hidup itu lebih penting. Hidup itu lebih penting karena hidup kalau tidak ada kesehatan yang baik itu tidak bermakna sama sekali. Kau ada banyak di dunia, kau mempunyai segalanya dalam dunia, tapi jika ada satu benda ini kau hilang, hidup seperti kesehatan, maka semua yang kau ada itu jadi sia-sia. Jadi oleh karena itu, walaupun ada setengah orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi diberikan karunia anugerah kesehatan yang baik, itu sebenarnya sudah lebih cukup. Kurniakan oleh tubuh badan yang sehat, itu sudah lebih cukup daripada apa yang kita inginkan dalam dunia ini, seperti gadis-gadis, harta, anak-anak. Itu ada bonus. Kalau kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekayaan lagi, itu semua itu adalah bonus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab itu selama kita hidup, kita sentiasa sadar yang apa saja yang kita punya ini tidak akan kekal. Semuanya yang dalam dunia ini milik Tuhan. Semuanya itu sementara. Sebenarnya dunia ini hanya persiapan untuk kita pada hari di alam yang kekal di sana. Bekalan, persediaan kehidupan kita yang sebenarnya bermula
di sorga bersama Tuhan. Segala apa yang kita lakukan dalam dunia ini yang baik itu Tuhan hitung, segala yang jahat itu pun Tuhan hitung. Tapi dalam Kristen itu walaupun kita telah berdosa walaupun banyak sekali, tapi Tuhan Yesus dapat mengampuni segala kesalahan, dapat menghapuskan segala dosa-dosa manusia. Sedangkan pencuri yang di kayu salib pun Tuhan Yesus telah mengampuni dan berada di surga bersama Tuhan. Asal saja kita mengaku dosa kita dan minta maaf pada Tuhan atas segala kesalahan, segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi kita sebagai manusia ini, segala perbuatan kita ini tidak kekal. Yang jahat itu akan segera berlalu, tapi perbuatan baik itu kekal. Tuhan tetap ingat semua yang baik, tapi yang jahat segera akan dilupakan. Saya ingat dalam pembacaan akan firman Tuhan dalam Mazmur, ingatan akan orang jahat akan segera berlalu, akan pudar dan tidak diingat lagi. Tapi perbuatan orang yang baik, orang yang benar itu tetap akan diingat sampai bila-bila. Tuhan akan sentiasa ingat, sebab Tuhan memegang perjanjiannya pada orang yang sungguh-sungguh, yang benar, menuruti perintahnya, firman-Nya. Saya pun sekarang masih sedang struggle dengan tabiat saya, dosa saya yang lalu. Tapi saya akan segera bangkit. Saya akan datang pada Tuhan Yesus dalam doa saya dan mengaku kesalahan saya. Tuhan akan mengampuni segala dosa saya yang saya lakukan. Roh Kudus memberitahu saya, mengajar saya, menuntun saya terus. Walaupun saya jatuh, saya tetap bangkit. Saya tidak mau terus hidup dalam kesalahan saya, karena hati saya tidak tenang, karena Roh Kudus itu tinggal dalam saya. Jadi saya harus bangkit. Saya harus melakukan apa yang benar, apa yang terpuji di mata Tuhan. Saya tidak boleh terus tinggal dalam kesalahan. Saya akan datang pada Tuhan, yakin bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni. Itulah yang saya lakukan pada tahun-tahun yang telah berlalu, selama 41 tahun. Selama 40 tahun itu juga umat Israel berputar-putar di padang gurun, dan mereka keluar setelah 40 tahun menuju ke tanah perjanjian. Sebenarnya waktu yang dibutuhkan hanya mengambil masa 3 tahun, tapi oleh karena ketidaktaatan mereka mengalami hukuman Tuhan dan berpusing-pusing di padang gurun.
Sekian, terima kasih. Sudah 15 menit saya jalan-jalan pada hari. Mungkin saya telah mencapai lebih daripada 1000 langkah. Kita akan sambung pada hari esok. Vlog speaking saya. Terima kasih.